terkait dengan sosialisasi kelas bahasa Inggris. Jadi nanti adik-adik di sini ada yang berminat enggak dengan kelas bahasa Inggris? Enggak. Ya, makanya kami jaring siapa yang berminat, nanti Anda mengisi komitmennya gitu ya. Nah, acara hari ini Mbak Odel silakan. Jadi acara hari ini nanti ada materi tentang sosialisasi kelas bahasa Inggris itu seperti apa. Kemudian nanti ada sharing pengalaman yang sudah dirasakan oleh kakak kelas Anda yang sudah mengikuti kegiatan internasional program gitu ya, program internasional yang difasilitasi oleh Departemen IPA Bio. Halo, ini kok ngomong sendiri? Ya, nanti suara saya enggak terdengar ya. Jadi mohon perhatiannya, yang baru datang silakan bergabung, yang sudah hadir mohon maju ke depan. Saya enggak gigit kok ya. Maju ke depan. Saya enggak gigit. Coba yang sudah hadir maju ke depan supaya yang belakang tidak duduk di lantai ya. Ayo Mbak, maju ke depan. Saya enggak gigit beneran. Mas Eka mohon ditampilkan PPT-nya. Nah, supaya mobilisasinya enak ya. Oke. Dari ITP coba angkat tangan. Dari Prodi ITP sudah berapa? Oke, jadul manfaat. Dari Prodi Biotek? Oke, saya anggap sudah mewakili ya. Nanti yang telah hadir bisa melihat PPT. Nanti saya akan sharing PPT-nya ke adik-adik. Jadi materi hari ini terkait dengan apa itu kelas bahasa Inggris. Menurut adik-adik apa kelas bahasa Inggris itu? Apakah teman-temannya nanti teman-teman mahasiswa asing? Tidak ya. Jadi mahasiswanya bukan mahasiswa asing. Harapan kami tahun ini itu ada mahasiswa asing. Ternyata yang daftar sedikit sekali. Padahal kuota dari UB itu minimal 10 per prodi sehingga dibatalkan. Jadi harapan ke depan memang kita punya mahasiswa asing. Jadi kalau Anda punya teman mahasiswa asing enak apa enggak? Asik ya, jadi temannya internasional. Semoga ke depan seperti itu. Jadi kelas bahasa Inggris ini pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Oke ya. Nah, kok enggak mau pindah? Oke, jadi sebenarnya bukan mahasiswanya itu ada mahasiswa asing, tapi sebenarnya di sini lebih ke pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti mulai dari kuliahnya, PPT-nya, tugasnya, kuisnya, UTS UAS-nya menggunakan bahasa Inggris. Anda menjawabnya pakai bahasa apa? Inggris ya, jadi bukan bahasa Indonesia ya. Kemudian mata kuliahnya itu tergantung dari prodi. Yang ayo masuk silakan. Enggak apa-apa masuk. Tergantung dari prodi. Jadi prodi bisa memilih mata kuliah apa saja yang ingin menggunakan pengantar bahasa Inggris. Karena ada beberapa mata kuliah wajib dari MIPA itu yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti adik-adik tahu, oh ini kok kelas bahasa Inggris kok enggak ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ada di semester 2 itu beberapa mata kuliah masih ada yang masih menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Dan kenapa kok ini dilakukan? Karena kami itu bertanggung jawab memfasilitasi adik-adik. Karena ada adik-adik itu yang ingin mengikuti program internasional, misalkan ISMA. ISMA itu apa? International di area Indonesian International Student Mobility Award. Jadi di sini adik-adik bisa mengikuti program ISMA. Nah, nanti ada kakak kelas Anda yang akan sharing pengalamannya mengikuti student exchange ya, ISMA atau joint degree. Jadi ini peluang bagi Anda yang memang ingin mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya di tingkat internasional. Jadi adik-adik bisa belajar di universitas di luar negeri. Kira-kira senang enggak? Senang. Dan kelas bahasa Inggris ini sebenarnya itu memprioritaskan mahasiswa yang mengikuti kelas bahasa Inggris untuk mengikuti kegiatan ini. Gitu ya. Nah, sehingga di sini Anda bisa lihat mulai dari PBM-nya,
tugas, UTS, UAS, kuis, PKL, bahkan skripsi itu dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Jadi kakak kelas Anda yang join degree ada tahun 2023, seingat saya ada 3 atau 4 mahasiswa yang join degree di Taiwan, di NPUSD. Dan mahasiswa yang coba maju dong, tadi saya sudah suruh maju loh. Kasihan yang ya masih banyak, ayo nanti duduk di lantai teman-temannya. Ayo mahasiswa IPA Bio tolong maju ke depan. Ayo, saya enggak gigit bener. Bu Latifah saya enggak gigit ya. Ayo. Yang masih duduk tolong maju ke depan, karena yang di luar masih banyak. Sudah? Jangan duduk di lantai dingin ya. Nanti masuk angin, ayo maju. Nanti Pak Kolis yang disalahkan ya. Ayo. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan. Jadi mulai dari kuliah, tugas, kuis sampai skripsi dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Jadi kakak kelas Anda kemarin ujian skripsi full bahasa Inggris karena pembimbingnya dari Taiwan. Jadi join degree itu mahasiswa di IPA Bio ke universitas di luar negeri selama kurang lebih 1 tahun ya. Ada yang 2 semester dan yang 3 semester. Jadi selama 1 tahun atau 1 tahun setengah mereka belajar kuliah di sana dan mengerjakan riset di sana. Sehingga mereka bisa pertama mendapatkan materi dari dosen-dosen luar negeri, mendapatkan pengalaman bekerja di lab di luar negeri gitu ya. Nah, nanti sistem kelasnya di ITP kan ADGJ ya, bukan ODGJ ya. Bukan ODGJ orang dengan gangguan jiwa, bukan ya, bukan anak dengan gangguan jiwa ya. Jadi ADGJ di semester 1, sedangkan PS Biotek Q, R, dan W. Nah semester 2 nanti yang menjadi kelas bahasa Inggris adalah kelas AE. Lupa kenapa AE, sedangkan Biotek RE, ya itu sudah dipilih oleh fakultas gitu ya. Jadi bukan karena lupa kok AE satunya RE, ini sudah ketentuan dari fakultas gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana kalau adik-adik berminat ya? Harapan saya banyak berminat ya. Ada yang berminat? Coba yang berminat angkat tangan. Loh, enggak ada yang berminat loh. Enggak ada yang pengen keluar negeri. Sudah sering keluar negeri ya? Oh, mau ya. Hanya sedikit ya. Oke, jadi nanti hari ini kita sosialisasi. Kemudian nanti ada seleksinya TOEFL. Ada kan sudah biasa dengan TOEFL ya? Nanti ada seleksi TOEFL minus listening, jadi nggak ada listeningnya, ya, nggak ada listening. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya, halo sayangku, cintaku, dulu tahun-tahun sebelumnya ada wawancara. Tapi kalau misalkan tahun ini jumlahnya sudah terpenuhi gitu ya, dan semuanya komitmen untuk mengikuti kelas bahasa Inggris, wawancara bisa dihilangkan dengan menggantinya sebagai surat komitmen mahasiswa untuk mengikuti kelas bahasa Inggris. Jadi kan dia nggak bisa pindah. Ya kalau sudah masuk kelas bahasa Inggris sekali masuk nggak bisa pindah. Jadi harus menyatakan komitmen yang ditandatangani oleh Anda dan orang tua. Nanti ada pengumumannya dari FTP bersama dengan prodi lain. Kemudian
pernyataan komitmen nanti saya berikan linknya ya. Anda harus mengisi kesediaannya dan orang tua harus tahu. Ya. Kemudian pelaksanaan kelas bahasa Inggris. Ini tahapannya seperti ini. Nah, timeline seleksinya nanti adik-adik bisa mengikuti seleksinya. Kalau dulu karena pandemik ya, kita lakukan secara online. Ya, tapi nanti kemungkinan akan dilakukan secara offline gitu ya. Mungkin di aula ini. Biasanya pada pertengahan hingga akhir Desember. Jadi pertengahan hingga akhir Desember, Anda bulan-bulan November sudah siap-siap belajar gitu ya. Mengingat-ingat lagi grammarnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian sifat seleksi wajib semua maba. Jadi Anda mau nggak mau, itu akan kita tes semua. Gitu ya. Anda akan dites, ini agak pemaksaan ya. Agak pemaksaan karena kita ingin melihat potensinya mana yang bagus bahasa Inggrisnya. Kemudian ada pertemuan komitmen. Dilanjutkan dengan pengumuman tes tulis, komitmen biasanya pada awal Januari tahun berikutnya. Nah ini tes tulisnya, kebablasan. Ini ya, ini tes tulisnya bulan Desember, ruangnya di aula 2, ya, aula lantai 2, pengumumannya Januari, nanti ada pertemuan komitmen dan pengumuman akhirnya di Januari 2024. Ini contohnya ya, yang dulu dilakukan seleksi tulis dan wawancara dulu di kelas-kelas ya. Ini yang seleksi online. Anda suka online atau offline seleksinya? Online. Contohan kok ya. Nah, yang bisa mengikuti kelas bahasa Inggris hanya yang lolos seleksi. Loh Pak, kalau misalkan nanti saya sebenarnya nggak lolos, bisa nggak masuk? Ya bisa jadi kalau ada yang mengundurkan diri. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dari mahasiswa yang peringkatnya bagus nilai bahasa Inggrisnya tapi tidak berkenan atau tidak punya komitmen untuk mengikuti kelas bahasa Inggris, Anda bisa menjadi penggantinya. Gitu ya. Misalkan Anda bahasa Inggrisnya sedang-sedang saja tapi nggak lolos seleksi, Anda bisa masuk tapi dengan syarat ada yang mengundurkan diri. Loh, berapa kuotanya? Rata-rata satu kelas 50 sampai 60 mahasiswa. Jadi kelas RI nanti kalau di ITP kan ada 240 ya, jadi 1:4. Kompetitornya itu Anda harus mengalahkan 3 orang gitu ya, untuk mendapatkan satu tempat di kelas bahasa Inggris. Dengan biotek 1:3. Mahasiswa yang sudah masuk tidak diperkenankan pindah kelas. Ini ada syaratnya nih, kalau mau pindah. Ya. Jadi kalau mau pindah, syaratnya nilai Anda itu harus di bawah 2 IPK-nya. Jadi selama 2 semester berturut-turut, Anda mau nggak IP-nya jelek? Nggak mau ya, jadi harus sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah masuk kelas bahasa Inggris, harus punya komitmen, belajar sungguh-sungguh, barangkali nanti Anda bisa lanjut studi ke luar negeri. Gitu ya, atau mendapatkan peluang program-program internasional ke luar negeri. Jadi kalau Anda mau pindah, itu syaratnya itu tadi. Dan membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Anda sendiri, orang tua dan KPS, gitu ya. Nih syaratnya IP 2 semester berurutan, itu turun di bawah 2. Kemudian kehilangan hak sebagai mahasiswa program kelas bahasa Inggris, membuat surat tertulis ini tadi ya, dan mengajukan pengunduran diri ke Wadek 1. Nah ini contoh surat pernyataannya, nanti saya juga punya linknya, Anda bisa akses, tolong Anda baca klausulnya ya, jangan sampai terjadi dusta di antara kita. Nah ini hak mahasiswa, haknya mahasiswa mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa Anda mengikuti kelas berbahasa Inggris. Misalkan Anda mau lanjut studi di luar negeri, biasanya mereka kan ingin melihat kemampuan bahasa Inggris Anda. Kemudian mata kuliahnya apakah dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Itu biasanya kelebihannya kalau Anda mengikuti kelas bahasa Inggris. Di transkrip dan di sertifikatnya kita berikan tanda di situ. Ya, jadi ada keterangan kalau Anda mengikuti kelas bahasa Inggris. Kemudian kalau student exchange, itu yang kita
prioritaskan adalah Anda-Anda yang di kelas bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberangkatkan ISMA atau kegiatan joint degree atau mungkin program double degree dan lain sebagainya dari kelas bahasa Inggris. Kemudian ini ada summer course ya, mempunyai kesempatan untuk mengikuti summer course atau short course di luar gitu ya, atau yang diselenggarakan oleh FTP. Nah, apa keunggulannya? Ya tentu saja Anda terbiasa menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Loh Pak Kolis ini juga nggak pinter-pinter bahasa Inggris, tapi belajar ya. Belajar bahasa Inggris langsung diajar orang Indonesia ya. Jadi kalau ngajar bahasa Inggris itu kayak gimana gitu ya. Kan kalau yang diajar orang asing, saya ingin orang asing itu paham apa yang saya jelaskan gitu ya. Nah kalau kendalanya di sini karena diajar sama-sama orang Indonesia pasti kita banyak akan apa istilahnya switch gitu ya ke bahasa Inggris ke Indonesia dan sebagainya. Karena kadang ada kalanya kalau diterangkan dalam bahasa Inggris itu kurang mengena gitu ya. Atau mungkin Anda nggak paham gitu ya. Nah kemudian mahasiswa yang mengikuti kelas bahasa Inggris tidak ada tambahan UKT. Jadi sama UKT-nya. Anda nggak ada tambahan UKT. Jadi nggak ada ruginya Anda mengambil kelas bahasa Inggris. Ini transkrip tadi sudah saya jelaskan. Nih, apa itu 3 in 1 Pak? Jadi Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini gitu ya. 3 in 1 itu dosennya ada 3 dari dalam negeri, luar negeri, dan industri. Sehingga kalau Anda mengikuti program ini kan Anda bisa terpapar dengan dosen asing. Meskipun nggak kuliah di luar negeri, serasa punya dosen di luar negeri. Ini banyak mata kuliah yang kita undang. Jadi sejak 2018 saya sudah ngundang dosen-dosen dari luar negeri gitu ya, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Asia, itu banyak yang kita undang. Dari Afrika belum kayaknya. Kemudian student exchange, Anda bisa pertukaran pelajar gitu ke luar negeri ya. Ini seperti yang dilakukan oleh kakak kelas Anda, nanti bisa cerita gitu ya. Kemudian ada kelas internasional, double degree itu Anda dapat 2 gelar. Jadi misalkan Anda kuliah S1 di sini, nanti dapat 2 gelar S1 di sini dan di luar negeri. Tapi selama ini kita belum punya untuk S1, yang punya baru S2. Jadi kakak kelas Anda gelarnya double, yang S2. Jadi misalkan di sini dapat gelar Master Pertanian, di sana dapat gelar MSc. Gitu ya. Yang S1 belum, adanya baru joint degree. Joint degree itu Anda ke sana bisa mengambil kuliah, ya. Kemudian bisa riset di sana. Itu biasanya durasinya 1 tahun sampai 1,5 tahun. Lumayan loh, tinggal 3 semester di luar negeri ya. Kemudian ada kredit transfer, ini bagi yang joint degree nanti transfer kreditnya kita ubah ke kredit yang ada di FTP. Sehingga Anda nggak akan kesulitan untuk menyelesaikan mata kuliah wajib ataupun pilihan yang ada di FTP. Ada distance learning ya, pembelajaran jarak jauh, ada short course ya, seminar internasional, ini juga Anda akan dapatkan ketika Anda kuliah di luar. Kemudian joint supervision, mungkin Anda nggak berangkat ke luar negeri di sini, tapi pembimbingnya dari Malaysia misalnya, itu mungkin sekali. Ada kakak kelas Anda yang skripsinya dibimbing oleh pembimbing dari Malaysia dan dari FTP. Nanti mungkin mereka ke sana cuma 1 minggu untuk mengerjakan satu analisis yang tidak bisa dilaksanakan di sini. Paham ya? Jadi ada banyak skemanya. Ada international competition, ini lomba-lomba juga banyak. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, 3 in 1, ada 3 pengajar ya. Anda bisa dapat pengalaman di sini ya. Nah ini contohnya ada Dr. Ming Ming Zhu dari Australia, Dr. Yung dari Korea, ini sering saya undang ya, karena udah kenal ya di WA. Dulu nggak punya WA, terus kamu buat WA aja gitu ya, supaya gampang komunikasinya. Sekarang enak, kalau diminta ngajar, kamu bisa ngajar bulan ini nggak? Oke ya. Dulu belum kenal gitu ya. Kemudian ada Prof. Huang dari Korea ya, Prof. Juliana Gross dari Amerika, Prof. Satoshi Ito dari Jepang, dan sebagainya. Hanya contoh ya, banyak sekali. Dan di tiap PS itu setiap tahun itu paling tidak ada 4 sampai 6 dosen asing setiap tahun.
Ya, jadi di setiap PS itu dan nggak sama orang-orangnya. Jadi kita punya banyak peluang dan Anda juga bisa join di PS yang lain kalau misalkan tertarik gitu ya. Apa kelebihan exchange program nanti juga akan disampaikan oleh Mas Arya dan Mbak Odelia ya. Jadi Anda punya banyak teman dari berbagai negara, mempelajari budaya lain gitu ya, meningkatkan skill bahasa Inggris tentunya karena kalau di sini praktek ya praktek, tapi kalau udah ketemu temennya ngomongnya bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia gitu ya. Kalau di luar kan nggak mungkin ngomong bahasa Jawa ya, kecuali ketemu orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ya, saya kalau di luar negeri, bukannya saya nggak mau berteman dengan orang Indonesia, saya senang teman, waktu itu saya sekolah di Jepang ya, saya lebih suka berteman dengan teman-teman Jepang. Jadi waktu itu saya nggak pernah punya kesempatan belajar bahasa Jepang sama sekali. Every single day, I spend my life in laboratory ya, di laboratory. Jadi nggak punya kesempatan untuk kursus bahasa Jepang. Nah kesalahan saya waktu itu tidak mengambil kursus bahasa Jepang. Sehingga di sana seperti orang bingung, nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Yang bisa bahasa Inggris juga nggak semua bisa. Kalau mahasiswanya bisa, administrasinya nggak bisa. Itu kesulitan bagi saya. Akhirnya kan harus tinggal sama teman-teman itu ngomong bisa. Yang daily conversation-nya bisa gitu ya. Itu yang penting bagi Anda nanti. Terutama kalau Anda pergi ke negara yang English speaking countries gitu ya. Nah, negara mitra kita itu sampai saat ini masih terbatas di Jepang, Taiwan, Malaysia, Thailand. Tapi kalau ISMA sudah di area di Inggris ya. Di Odel di lomba ya. Lomba-lomba ya di Odel ya. Jadi ada yang di Austria juga ya, di Jerman banyak. Tapi kalau untuk yang joint degree, joint supervision terbatas di sini. 4 negara ini. Ini kegiatan exchange program. Mahasiswa kita ada yang ke Jepang ya, Sakura program. Ini lumayan loh, Anda sudah gratis, dibiayai, tinggal di sana, tinggal belajar ya. Bisa belajar kultur, belajar ilmunya juga gitu ya. Ada juga di Thailand, Raja Manggala University. Ini yang contoh kegiatan internasional seminar. Ini ya, ini kegiatan inbound dan outbound student dengan UPM. Nah, untuk kontak personnya kalau Anda memang ingin tahu lebih detail gitu ya, lebih jelasnya di IPA Bio bisa menghubungi Bu Mia. Tahu Bu Mia belum? Tahu ya, Bu Mia itu bendahara jurusan ya, Bu Mia, Nur Kusmiati. Ruangannya dekat ruangan saya, nanti kalau lewat ruangan saya nanti saya tunjukkan. Nah ini tolong diisi kuesionernya, bisa di scan, bisa diisi sekarang. Sekarang ya, kita tunggu. Selanjutnya nanti akan disambung oleh pengalaman dari Mas Arya dan Mbak Odelia. Oke, terima kasih. Pertanyaan nanti di belakang ya, sekalian dengan Mas Arya dan Mbak Odel. Apakah kuesionernya bisa diakses? Bisa ya? Anda biasanya kalau informasi apa dikirim di mana? Di Telegram atau Telegram ya? Yang untuk satu angkatan IPA Bio? Telegram.
Info dari Bumia, Bumia sudah share link form kesanggupan juga ya ke koordinator kelas. Betul apa tidak? Betul ya? Oke, jadi kalau misalkan Anda belum mendapatkan linknya, nanti bisa minta ke Bumia ya. Nanti saya berikan file PPT-nya ini supaya Anda bisa mempelajari lanjut gitu ya. Sudah mengisi semua? Kenapa? Masih ngisi? Nanti kalau sudah, saya diberitahu ya. Kira-kira butuh berapa menit? 5 menit? Oke, jadi 11.10 nanti akan dilanjutkan dengan Mas Arya.
Oke, sudah semua? Sudah semua? Yang belum angkat tangan? Jangan angkat kaki. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Mas Arya silakan untuk menyampaikan pengalamannya selama di Inggris ya. Kalau nggak salah di Newcastle University. Oke, silakan Mas Arya. Kasih Pak. Oke, selamat siang semua. Oke, masih pada semangat gak nih? Oke, mungkin aku mau share pengalaman sedikit aja. Kenalkan, aku Arya Rakarinantia Manalu, biasa dipanggil Arya, dari angkatan 2020, kelas RE di bioteknologi. Mungkin ada beberapa yang udah pernah ketemu dari sharing-sharing di OPDH. Ya. Oke, nah aku sendiri award di ISMA tahun lalu, tahun 2022 di Newcastle University, itu di Inggris, dan ditempatkan di sana di School of Natural Science. Oke, selama di ISMA ngapain aja sih? Ini sekedar sharing-sharing aja, jadi memang tujuan utamanya di ISMA kan kuliah, jadi kita kuliah biasa. Ini ada beberapa foto dari universitasnya. Yang paling kanan itu foto salah satu jalan masuknya, yang di tengah itu foto tempat dorm, tempat tinggal mahasiswanya, dan di paling kanan itu ada gereja di seberang universitasnya. Oke, terus selama kuliah juga ikut field trip dan ada beberapa kelas. Oke. Dan ini beberapa kelas yang aku ambil, ada ekologi dan conservation, biologi kelautan, problem solving dengan Python, sama sustainable solution. Karena ISMA jadi bebas untuk milih mata kuliahnya gitu. Selain itu beberapa experience yang dari ISMA ada juga ketemu sama orang-orang internasional. Ada event juga yang kita bikin namanya Culture Expo, ada volunteering dan sebagainya. Juga traveling sedikit ke London, ke Edinburgh, ke Durham, York, sama ke Alnwick. Dan exploring Newcastle-nya juga. Oke, sebenarnya itu aja sih. Aku nggak banyak prestasinya, cuman puji Tuhan dapat ini aja. Dan menurutku sendiri kelas RE itu lumayan ngebantu untuk dapetin ISMA ini. Yang pertama adalah adanya English based essay sama assignment. Karena di kelas bahasa Inggris, jadi banyak tugas itu pakai bahasa Inggris. Ujian juga UTS, UAS kadang pakai bahasa Inggris, tapi tergantung ke pelajarannya juga, ke mata kuliahnya. Dan dengan adanya yang bahasa Inggris di sini, itu udah membuat latihan gitu istilahnya kalau emang pas di sana. Karena kan di luar negeri pasti full bahasa Inggris gitu. Ada juga speaking skill dari presentasi. Teman-teman juga pasti udah ngerasain kan banyak tugas presentasi selama kuliah. Ya lebih dari SMA, dan menurutku itu ngebantu. Apalagi dengan ikut kelas bahasa Inggris, presentasinya juga harus ikut bahasa Inggris. Dan itu ngebantu untuk skill speaking aja, public speaking terutama. Juga ngebantu untuk skill sosialisasi, terutama pas kemarin di luar negeri gitu sih. Terus juga jadi lebih adaptasi, karena tadinya aku SMA juga pakai full bahasa Indonesia, semester 1 juga full bahasa Indonesia, ke semester 2 baru dapat bahasa Inggrisnya dan belajar untuk adaptasi. Plus kalau kelas bahasa Inggris itu praktikum tetap bahasa Indonesia, jadi kita tetap ya harus bisa beradaptasi antara mana yang pakai bahasa Inggris, mana yang pakai bahasa Indonesia, dan menurutku itu ngebantu dengan adanya kelas bahasa Inggris ini gitu. Dan terakhir mungkin tadi Pak Nurholis juga udah sampaikan ada kuliah tamu dengan pembawa kuliah tamunya materinya dari luar negeri, dan menurutku itu sangat amat membantu itu sih. Dan menurutku itu sangat bermanfaat. Jadi kalau teman-teman tertarik buat ikut kelas RE, ini ada beberapa manfaatnya, dan menurutku langsung gabung ke kelas RE aja teman-teman. Oke, sebenarnya sesingkat itu aja pengalaman dariku, nggak banyak. Selamat mengikuti kelas RE buat teman-teman yang tertarik.
Thank you. Oke, halo semuanya. This is gonna be a little bit different karena tadi sama Mas Arya, sama Arya ya, juga udah sempat di sharing-sharing. Dan di sini aku bakalan sharingnya a little bit different than usual karena aku bukan tentang ISMA, melainkan tentang organizations, presentation skills dan juga prestasi. Oke, jadi namaku Theodora Odelia Putri Chandri, kalian bisa panggil aku Odel. Kalau kalian udah sering ketemu sama Mas Arya, mungkin sama aku belum pernah. Karena aku sendiri habis selesai magang, jadi baru balik ke Malang. I'm RE student, batch 2020, dan some of my prestations ada medali dari Indonesian International Invention Expo 2022, dan I'm the IAS World Exchange Program Coordinator for 2022. If you want my contacts atau ada yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut juga bisa langsung aja cek ke IG ku, or hubungin aku lewat WhatsApp dan email, it's all good. Okay, so I'll start this with a quote by Brian Tracy. You can only grow if you're willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. Tadi kan ditanyain ya, ada yang mau kelas RE nggak? Yang mau kelas RE angkat tangan dong. Oke, masih kehitung jari ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya semuanya ini pasti akan baru dan jujur aku juga dari sekolahnya national, jadi aku bukan sekolah international, so kita semua di sini belajar meskipun kita udah bisa bahasa Inggris or anything, kita bakal belajar di sini bagaimana caranya menerapkan dalam akademik. So we're talking about academic life here, bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol cacicius. Kalau ngobrol cacicius mah gampang ya, tinggal hi, iya. Misalnya, hi, my name is Odel, what's your name? Gitu. Or nanti ngomong kayak what's your favorite drink and everything. Itu kalian bisa terapin di luar, tapi kalau yang akademik itu salah satu yang ngebantu aku adalah di kelas RE ini. Oke, so yang pertama aku mau langsung aja tentang IAS World Experience aku, karena salah satu yang paling banyak aku dapat itu adalah dari Exchange Program Event Coordinator 2022. Yang pertama itu mungkin kalian bisa lihat International Conference for Youth in Agriculture 2021. Di sini memang aku partisipan, tapi jadi banyak dapat informasi secara behavioral science, terus juga tentang agriculture, terus tentang biotechnology, itu semua dibahas di sini. And selain aku masuk IAS juga, di sini tuh aku mulai masuk ke aku masuk ke kelas RE. So basically this is kind of like preparation buat aku siap-siap ke sini gitu. Terus yang kedua ada International Preparatory Meetings for Exco Meet 2022 in Peru. Jadi aku sama teman-teman dari IAS World. Di sini apa sih bantuannya kelas RE ini buat aku? Aku tuh jadi sering ngobrol bahasa Inggris, terus moderation juga, ngobrol-ngobrol meeting itu pakai bahasa Inggris, nyusun tugas, nyusun minutes of meetings atau yang kalian kenal itu dengan notulensi gitu ya. Itu tuh aku bisa kerjain ini semua dengan kelas RE. Karena emang aku tuh sering banget satu kelompok, bahkan sampai semester akhir sebelum pisah, itu tuh aku pasti sekelompok sama Arya. Dan kita itu pasti ngobrolin dalam bahasa Inggris semua. Dan teman-teman yang di kelas RE juga begitu. Jadi yang dari tadinya nggak bisa atau yang ngerasa, aduh Inggrisku kurang, ternyata pas mereka ngejalanin bisa kok, bahkan nilainya lebih bagus dibandingkan dengan kelas Ki. And I will tell you kenapa. Karena waktu itu kita cuma ada kelas Ki sama RE ya. Nanti aku bakal jelasin lagi kenapanya tuh. Terus di sini juga ada end year event preparations, itu ada cultural exchange party dan juga moderator for women in agriculture seminar di tahun 2023 awal. So di sini aku ketemu sama banyak banget orang, baik itu dari Canada or dari India, and then I found people from Pakistan, from Palestine, itu join semua. Dan ada loh IAS Palestine juga. So it's a really good thing. Mereka banyak ngebantu dan kita banyak humanitarian values yang kita belajarin di sini. Kita juga langsung voluntary, meskipun lewat meetings dan nantinya disalurkan seperti itu. Terus ini masih sama. Di sini aku dapat kenalan baru, yaitu dari FAO dan RARE. FAO, ada yang tahu FAO apa?
Ya, Food and Agriculture Organizations, dan di sini ada Courtney Price, terus juga ada teman-temannya yang langsung hubungin buat jadi moderator dan buat MC gitu ya. Terus aku juga di sini ada Rare, ada Philippe Bujot, itu dia salah satu yang menjadi pemateri di situ. Dan di sini aku langsung banyak kenalan nih, apalagi sama yang Australians and everyone. Dan sampai isi-isinya aja tuh apa ya namanya FAO gitu kan ya, jadi bener-bener full, yang nanya-nanya juga dari China ada, terus dari belahan mana ada, dari Bolivia ada, dari mana lagi ada gitu loh. Terus I was one of the speakers during EXCO meeting Peru 2022 tentang event preparation, and di sini sebenarnya aku harusnya ke Peru untuk preparation dan juga untuk kegiatan-kegiatannya, tapi sayangnya meskipun itu fully funded dan tinggal jalan doang gitu ya, sebenarnya tinggal packing, tinggal jalan gitu kan ya, aku nggak bisa ikut karena waktu itu COVID di Indonesia lagi tinggi banget. So I couldn't go sadly. And I'm also the MC for Women in Agriculture Award. Di sini aku kenalan sama petinggi-petinggi dari Bayer. Ada yang tahu Bayer gak? Ya kalau kalian di ITP atau di biotek nantinya kalian bakal kenal sama yang namanya Bayer. Bayer itu tuh perusahaan pharmaceutical gitu. Dan mereka juga belakangan ini mulai di cosmetical and everything. Dan di sini aku benar-benar langsung kenalan sama CEO-nya. Which is a really good thing, dan yang bikin aku confident buat ngambil ini semua tuh apa sih? Ya kelas RE. Karena udah kebiasaan gitu kan ketemu teman-teman yang tadinya tuh kalau ngomong Inggris pasti kan ada feelingnya kayak aduh aku nggak mau dianggap sok pinter, aduh Inggrisku jelek aksennya gitu. Begitu ketemu sama teman-teman RE kalian bener-bener di-push untuk siap ngomong dalam bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris, ngobrol, tugas kayak gitu, meskipun ya diselingin bahasa Indonesia juga sih, tapi tetap semuanya itu dikasih dalam bahasa Inggris. Bahkan PPT dosen, sekarang PPT dosen bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris kan? Nah salah satu yang paling enaknya juga kalau kalian masuk ke RE adalah lecture. Lecture kalian langsung bahasa Inggris. Dan nantinya bahasa Inggris itu kalian gak perlu translate macam-macam gitu loh. Kalian gak bingung sendiri, kadang langsung ditranslatein dosennya. Kalau memang kalimatnya itu berat ya, dan jawaban kalian pun bisa bahasa Inggris langsung gitu. Jadi kalian tidak perlu banyak parafrase, tidak perlu Google Translate, itu semuanya udah bisa langsung jawab dari hasil lecture-nya. And that actually helps me buat nyiapin presentasi dan semua ini yang aku ikutin. Nah ini ada juga other undocumented events, ada final preparation meeting, ini jujur habis sedih-sedihan karena gak jadi ke Peru. Terus I was the speaker also on event planning in IAS Nepal. Bahkan conversation skills yang aku kembangin di RE itu akhirnya mengembangkan experience ini gitu. Ada event planning di IAS Nepal, dadakan diminta, "Hi, can you be the speaker?" gitu kan ya. Kaget dong, kayak loh kok gue gitu. Terus I was also the event supervisors for IAS Americas, itu ada US, Peru, Guatemala, and Edge. Jadi mereka sering meeting sama aku. Dan itu memang menggunakan bahasa Inggris, minutes of meetingsnya bahasa Inggris, dan itu semua dibahas full dalam bahasa Inggris. So di sini confidence-ku naik karena apa? Udah ngikut kelas RE. Dan kalian jangan mikirnya, oh bule pasti bagus gitu bahasa Inggrisnya. Enggak, belum tentu. Justru bahasa Inggrisnya bule kadang lebih jelek. Apalagi yang Spanish speaking countries itu dialognya itu tuh kurang gitu loh mereka. Dan di sini karena kita udah kebiasa dengar bahasa Inggris ya, akhirnya meskipun bingung-bingung ya tetap akhirnya jalan, dan ternyata mereka malah thankful gitu loh, kayak oh iya bisa disampaikan. Terus I'm also the minutes of meeting writer for World Conference Preparatory Meeting, ini untuk memilih petinggi-petingginya IAS World, itu di tahun 2022. Oke, terus competition experience. Competition experience aku itu diantaranya adalah gold medal for Indonesian International Invention Expo 2022. Di sini aku bikin paper, dan kelas RE itu ngebantunya karena aku udah ngambil metil ya waktu itu. Metilnya itu di dalam bahasa Inggris, dan kita diminta untuk nyusun paper. Nyusun papernya pakai bahasa Inggris, akhirnya mudah untuk diikutkan ke lomba-lomba internasional. Dan yang menggiurkannya lagi tau gak apa? Ayo. Yang menggiurkannya itu adalah kalau dapat International
competitions kayak gini, kalian bisa nyampein ke rektorat dan dapat duitnya itu gede. I know honor dan uang itu salah satu yang penting ya belakangan ini. Dan di sini itu benar-benar dapetnya gede. Aku pun kaget pas dapet, loh saldoku naik segini gitu. Sedangkan pas ngikut-ngikut lomba-lomba nasional itu saldoku ya nambah tapi nggak banyak gitu. And then aku juga silver medalist IAGC 2021 di sini aku bikin paper juga sama dan dua-duanya dalam bioinformatics. Gitu, meskipun ya bioinformaticsku ya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi di sini ternyata menang. Kenapa? Karena dari penjelasan dan sebagainya. Karena kita kan biasanya ya anak-anak juga bingung gitu loh kalau bahasa Inggrisnya terlalu advance kan. Kalian ada yang baca paper? Udah baca paper kan ya buat bikin laprakan ya? Susah nggak? Kalau papernya internasional susah dibaca ya? Nah di kelas RE ini kita diajarin supaya apa ya? Bukan diajarin sama secara langsung trik gitu ya, melainkan langsung langsung melihat dari kondisinya. Oh iya teman-temanku semuanya tuh nggak semuanya bisa advance bahasa Inggris gitu. Karena nggak bisa advance bahasa Inggris, akhirnya kita membuat dengan paper yang mudah dimengerti. And it's very very easy jadinya buat ngikut ke Invention Expo and everything yang internasional dan memenangkannya. Karena emang semudah itu dibaca tulisan kita gitu. And then other experience aku beberapa kali jadi MC dan mungkin aku ngomong dari yang di tengah dulu ya. Aku CO Asprak Kimdas 2022 abis UAP kan ya kemarin. Siapa tahu ada yang ketemu kemarin pas aku lagi di depan lab. Oke, jadi di sini kenapa sih aku ngomong CO Asprak Kimdas 2022? Padahal kan itu nasional, bukannya praktikum dalam bahasa Indonesia. Jawabannya, kalau pas di tahun aku, pas aku CO, I made the international modules buat teman-teman kelas internasional dari TIP. Itu ada teman-teman kita dari Timor Leste dan juga ada dari Pakistan, ada juga dari Palestina yang lagi datang ke sini. Dan di situ aku bikinin mereka modul bahasa Inggris ya, of course ya, bukan bahasa Indonesia, dan juga lecture ke mereka. Jadi lecture mereka itu yang handle aku dari materi 1 sampai akhir dan juga UAP-nya aku yang tetap bikin soalnya. Gitu, tentu dengan bantuan dari dosen dan konsul ke dosen gitu ya, tapi mostly aku yang pegang gitu. Dan kenapa aku berani buat megang sih? Kak, nggak capek apa? Udah banyak kerjaan masih ngambil lagi international class. Jawabannya adalah karena udah sering dikasih lecture-nya bahasa Inggris di RE. Jadi aku udah paham gitu loh kayak, oh ini harus bikin modulnya supaya mudah dimengerti tuh bahasanya kayak gini. Unit 1 sampai unit 7-nya tuh kayak gini. Terus dari situ tuh ngejelasinnya gimana sih, bikin PowerPoint-nya gimana supaya mereka jelas, mereka paham kayak gitu. Dan akhirnya mereka lulus with flying colors alias A semua ya. Dan itu salah satu achievement yang menurut aku di luar dari prestasi aku sendiri, tapi bisa mendidik orang itu dengan baik adalah salah satu yang terbaik. Dan itu aku dibantu dari kelas RE. And then I was also the MC for ICGAP. Ada yang tahu ICGAP? Oke, kayaknya ICGAP tahun ini belum ya Pak ya? Oh sudah ada ICGAP-nya tapi mungkin belum dilibatkan ya dari teman-teman maba ya. ICGAP itu International Conference yang galangkan sama FTP dan aku salah satu MC-nya di tahun lalu. Di situ aku ketemu sama Dr. Ming Ming Chu, terus meskipun lewat Zoom ya, tapi masih sempat korespondensi juga. Terus juga ketemu sama beberapa pemateri internasional. Di situ bahkan bisa ngobrol bareng sama petinggi-petingginya, petinggi-petinggi fakultas ya, kayak contohnya waktu itu dekannya adalah Prof. Imam, terus ketemu sama Pak Nurholis juga, ketemu sama Pak Tunjung, terus ketemu sama pengurus-pengurus fakultas, kayak gitu contohnya Pak Zaki dan yang lain-lain. Dan di situ benar-benar ya kita ngikutin semua acaranya dan MC itu dibawa banget gitu loh. And this is because aku ngikut di kelas RE dan ketahuan bahasa Inggrisku gitu ya, jadi ya karena udah tahu oh ini anak ada loh talentnya bahasa Inggrisnya bagus kayak gitu jadi ditawarin. Terus aku also MC for International Student Summit Seminar 2021 dan di sini untuk pematerinya itu dari satunya dari BRIN nasional, satunya itu adalah dari Singapura. Kayak gitu. Ada lagi sebenarnya yang belum aku kasih tahu itu adalah karena aku di RE,
Jadi aku berkesempatan untuk membantu fakultas di tim akreditasi ASIIN 2021 ya Pak, 2022. Nah di situ benar-benar ketemu sama tim akreditasi dari Jerman dan itu diinterview. And in a way kalian jadi dikenal gitu loh sama dosen-dosen, oh ada anak ini loh. Dan mungkin karena aku magang ya, jadi aku baru balik ke sini, kalian juga nggak tahu gitu. Tapi pas kalian dikenal sama dosen, itu kalian akan lebih enak dalam berprogres. Karena jadinya mau nanya atau gimana, itu kalian ketemu sama dosennya, oh kamu dari kelas ini ya gitu. Meskipun dosen belum tentu ingat nama kita, tapi jadinya kayak oh paham ini siapa, kayak gitu. Bahkan tuh ada beberapa dosen yang kenal sama aku juga karena aku ngikut-ngikut dalam kegiatan-kegiatan ini. So in a way RE really helped me with that gitu ya. And I will close this with another quote by Rita Wilson. Karena kalian masih banyak yang takut ya. Aku mau nanya dong, setelah presentasi ini nambah nggak kira-kira yang mau join RE? Yang mau join RE mungkin angkat tangan lagi. Iya, naiknya tapi pelan-pelan banget ya. Naik dong yang tinggi dong. Oke, mantap. Nah, di RE tenang aja, di RE nggak sulit kok, bahkan nilainya malah lebih bagus. Serius, aku ngomong itu karena kita ngalamin dari semester 2 sampai semester akhir ini ngikut di kelas RE dan nilai anak-anak RE itu lebih baik daripada sebelumnya pas mereka semester 1. Kenapa nggak perlu 2 kali translate lah, inilah itulah, langsung benar-benar apa yang diterima, apa yang dijawab dan pemahamannya jadi lebih tinggi. So this is a quote by Rita Wilson ya. Be fearless in trying new things, whether they are physical, mental, or emotional, since being afraid can challenge you to go to the next level. Itu. So siap upgrading ya? Siap upgrade diri sendiri nggak? Masa masih dikit sih? Siap upgrade diri sendiri nggak? Oke, and that's it. Thank you and don't forget to try new things. Aku kembalikan ke Pak Nurholis. Terima kasih Mbak Odelia dan Mas Arya ya. Presentasinya luar biasa banget. Saya sampai merinding ya. Karena dulu waktu mahasiswa saya tidak pernah punya achievement seperti mereka gitu ya. Waktu mahasiswa ya biasa-biasa aja, mungkin level nasional aja. Internasional belum pernah buru-buru ke luar negeri ya. Ikut lombanya aja belum pernah karena belum terpapar, belum ada kelas bahasa Inggris zaman saya dulu. Oke, mungkin itu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik sudah terbuka bahwasannya yang sebelumnya tanya jawab dulu ya. Ini bukan closing ya. Yang mungkin ada pertanyaan silakan ya. Semakin terbuka, oh ternyata kelas bahasa Inggris itu memberikan banyak manfaat buat adik-adik. Ya memang kelihatannya berat ya. You have to try to speak in English every single day gitu ya. Di kelas ya, saya juga berat, dosennya juga begitu ya. Jelaskan dalam bahasa Jawa mungkin lebih enak. Ya tapi itu kan komitmen gitu ya. Komitmen karena nanti kita mempersiapkan Anda mengikuti program internasional. Oke, silakan yang mau bertanya, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan angkat tangan. Jelas atau belas ini? Jelas ya. Ada pertanyaan? Oke. Ditujukan ke siapa? Iya. Kan kemarin pas OPDH itu saya dengar kalau misalnya boleh ngambil kelas di fakultas lain gitu ya. Nah saya tuh rencana pengen ngambil matkul bisnis gitu juga Pak. Nah itu kalau RE bisa gak? Atau gimana? Terima kasih. Terkait mahasiswa kelas RE mengambil mata kuliah di prodi lain atau fakultas lain sangat memungkinkan karena di Biotek juga ada program MBKM. Jadi di FTP semua perguruan tinggi di Indonesia itu komit terhadap MBKM. Jadi Anda bisa mengambil mata kuliah selama itu ada di UB, Anda bisa memprogram. Tapi kalau itu sudah di luar UB, Anda namanya harus mengambil semua mata kuliahnya di universitas tersebut atau di instansi tersebut. Misalkan Anda mengambil
mata kuliah 20 SKS di Universitas Gadjah Mada, maka Anda nggak bisa mengambil mata kuliah satupun di UB. Meskipun di prodi biotek, karena dianggap sedang ada kegiatan di luar. Nanti BKM ada sosialisasi sendiri, gitu ya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir nanti mau ngambil kuliah di luar prodi yang non bahasa Inggris ya bisa, gitu kan ya. Karena semua itu tergantung kebijakan prodi. Anda mengambil mata kuliah tertentu yang tidak berbahasa Inggris, gitu. Ada lagi? Ada nggak pertanyaan untuk Mbak Odel dan Mas Arya? Tips triknya gitu nggak pengen tahu? Tipsnya, triknya apa Mbak Odel dan Mas Arya? Kok bisa luar biasa begitu ya? Mungkin bisa sharing. Oke, ini aku duduk aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, so for tips and trick, aduh dikamerain di depan. Oke, buat tips and triknya mungkin untuk masuk ke itu dulu ya, masuk ke kegiatan-kegiatan kayak gini adalah find the right relations. Nah dari kelas RE itu aku banyak ketemu relasi-relasi yang jujur bagus banget. Salah satunya itu kalau kalian tahu kemarin ya, ada kan ya dari FTP itu yang menang pendanaan 141 juta. Nah itu dari kelas RE, namanya Roy Ardi Kolas Napitupulu, dan dia itu juga salah satu yang relation yang bagus banget yang aku temuin pas aku di kelas RE kayak gitu. Karena pas kamu masih di kelas-kelas awal nih, kelas Q, kelas RE kayak gitu, kelas Q, kelas R, kamu tuh belum ketemu gitu loh sama teman-teman yang ternyata tuh bawa international relations atau relasi-relasi bagus. Tapi pas kamu udah masuk RE, tuh kamu ketemu gitu loh sama teman-teman yang kayak gitu. Karena some people are born to be great in university gitu. Terus masuk ke organisasi-organisasi. Jangan takut buat masuk international organizations. Aku sendiri masuk karena encouraged by teman-temanku yang di RE. Buat join. Sekarang kan belum ada ya, belum boleh join ya, belum boleh join organisasi. Nah nanti pas nyari-nyari organisasi itu kalian bisa milih organisasi itu yang internasional, contohnya kayak IAS, ISEC kayak gitu, dan cari teman-teman juga, karena biasanya tuh yang kayak gitu ketemunya di kelas internasional, sama-sama kelas internasional. Jarang banget ada anak yang kelas nasional tapi ngikutnya organisasi internasional dan bisa take off sampai di atas kayak gitu. And then believe and always upgrade yourself gitu. Karena kalau kalian aja nggak nyaman, misal mau masuk kelas Inggris, aduh aku nggak nyaman. Jawabannya, kalau kalian aja nggak nyaman buat masuk kelas yang sekecil ini, yang justru awal dari upgrading kalian, gimana kalian mau take off? Nggak bisa, ya kan? Jadi saranku adalah don't be afraid to try new things yang tadi aku pesenin ke kalian, terus juga cari relasi, dan salah satunya lagi adalah jangan takut untuk memulai di kelas internasional, karena kelas internasional itu banyak membawa relasi-relasi baik kayak gitu, dan pembiasaan. Start learning in international language. Ada international language, sekarang kan ada Inggris ya. Bahasa Inggris itu salah satu yang banyak digunakan, Spanish and Chinese. Kalau kalian bisa salah satu dari 3 itu, kalian bisa meningkatkan confidence kalian. Kalian akan gampang banget untuk komunikasi dan menarik orang lain gitu untuk join sama kalian. Untuk mempercayakan sama kalian posisinya. Dan salah satunya itu adalah buat aku dari masuk kelas RE. Karena jadi communication skill aku yang tadinya aku takut, Ella nanti takut nilainya jelek, nanti takut ini nggak bagus gitu loh, nanti takut actionku nggak di ngertiin gitu. Ternyata malah ketemu sama teman-teman, mulai conversational skillsnya nambah juga, semuanya di upgrading, dan ternyata aku malah banyak ketemu sama orang-orang luar biasa tadi gitu. Itu sih kalau dari aku, mungkin dari Mas Arya. Oke, dari Odel udah banyak banget, lengkap banget sih jujur. Kalau dari aku kurang lebih sama, terus mungkin ini juga sih teman-teman jangan takut buat nyoba. Aku tahu kalau nyoba itu susah, terus kan kita sering takut salah segala macam, dan takut salah itu kadang bikin kita nggak jalan kemana-mana gitu. Aku pas daftar ke kelas Inggris juga jujur kayak gitu, karena ada sedikit problem dan bagaimana, aku agak takut daftar waktu itu, tapi buktinya lulus-lulus aja gitu, dan skill bahasa Inggrisku juga kayak nggak sebagus itu juga kok gitu, dan dari situ belajar pelan-pelan untuk jadi lebih bagus lagi.
daftar ISMA juga kayak gitu. Aku daftar ISMA juga sebenarnya nggak terlalu, gimana ya bilangnya, aku nggak terlalu tahu ISMA apa, baru tahu semester 3 Odel juga yang ngasih tahu. Terus nyoba-nyoba aja dan ternyata jadi gitu. Jadi ya itu sih, jangan takut nyoba. Dan menurutku teman-teman dari kelas RE itu teman-teman yang suportif ke kita. Jadi apa yang kita lakukan kita dukung, banyak dukungannya, dan itu salah satu faktor terbesar untuk ya kita jadi nyaman di kelas, kita jadi ingin bertumbuh dan berkembang lagi. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Odel dan Mas Arya. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada? Ya mengganjal gitu ya. Ini gratis loh ya. ISMA gratis ya Mas Arya ya. Anda di cover semua ya, living expense, kemudian tuition fee, semuanya free ya. Ya, jadi Anda bisa lumayan ya, bisa hidup di luar negeri loh dengan beasiswa dari Dikti ya. Ada lagi? Nggak ada mas-mas? Yang mas-mas? Ayo. Mas-mas, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita nanti masuk kelas internasional terus gagal misal di satu matkul, apakah nanti pengulangannya di kelas RE juga atau malah ke reguler? Terima kasih. Kalau gagal nanti misal IPK-nya rendah, dapat C misal, pengen ngulang, itu kelas ngulangnya itu RE juga atau kelas reguler? Kalau mau ngulang selalu kelas RE, kelas asalnya. Jadi Anda nggak bisa mengulang di kelas, ya kan kalau ngulang di kelas yang ya Mbak Odel ya, misalkan nilai Anda jelek, dapat C gitu, kalau kita mengulang kan tetap di kelas R kan? Iya, kecuali SP. Kecuali kalau SP itu kadang Anda bisa join kelas gabungan dari kelas Q, R, E, dan W. SP, semester pendek. Jadi nanti ada semester pendek, jangan khawatir ya, mahasiswa kan ini masih baru ya. Ini bagaimana dunia akademisinya itu seperti apa itu enggak, Anda masih meraba-raba. Jadi jangan khawatir, ada SP semester pendek, ada juga mengulang kuliah lagi. Ya, saran saya ngulangnya nanti aja kalau sudah ngambil semua mata kuliah wajib, baru nanti Anda ambil mata kuliah yang jelek-jelek. Kalau C sudah lumayan lah. Kalau yang nggak boleh itu DD plus E. E itu nggak boleh satu pun ya, nggak boleh ada nilai E. Kalau Anda mau lulus S1 di UB, nggak boleh ada nilai E satu pun ya. Meskipun IP-nya 3,4, kalau ada E1 nggak bisa, harus Anda ulang. Meskipun Anda sudah semester 8, harus nambah satu semester. Itu terjadi pada mahasiswa biotek, satu orang. Ya, ada yang SKS-nya kurang 2 SKS, hanya satu mata kuliah. Kenapa? Keliwatan, missing ya. Jadi ada satu mata kuliah yang belum diambil ya Anda harus ngulang meskipun satu mata kuliah, dan itu spend satu semester ya. Jadi Anda rugi, sehingga tolong dicek lagi mata kuliahnya yang belum diambil, yang jelek nanti diulang di akhir-akhir saja. Gitu ya Mas ya. Jadi jangan khawatir mau ulang di RE atau di Q, itu bisa diatur. Gitu ya. Ada lagi? Terkait komitmen, nanti Anda sholat istikharah bagi yang muslim, bagi yang non muslim Anda merenungkan diri. Kira-kira Anda mau mengembangkan diri nggak? Itu Mbak Odel, Mas Arya luar biasa. Saya iri sama mereka, ya. Kenapa? Karena saya dulu pingin seperti itu, but I don't have chance. Ya, there is no chance at that time. Jadi saya pingin tapi nggak ada wadahnya, gitu kan? Ya dulu adanya IAS Mbak Odel. Iya sudah ada dari dulu, tapi saya enggak ikut waktu itu ya. Oke adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.